Shalom adik-adik. Bagaimana hari ini kabarnya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Wah, adik-adik semuanya pasti antusias. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah ibadahnya pasti semangat dan antusias. Ya, nah hari ini ketemu lagi sama Kak Esther nih adik-adik. Meskipun masih ibadah di rumah, masih mendengarkan firman Tuhan melalui video, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Oke, sekarang tolong siapkan bukunya, Alkitabnya jangan lupa, dan juga alat tulisnya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang penting adik-adik boleh catat ya. Oke, adik-adik semua, sekarang kita buka Alkitabnya di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya Tuhan penjaga Israel. Nah, nanti adik-adik boleh baca gimana ceritanya. Ya. Oke adik-adik, di sini kakak mau cerita sedikit nih buat adik-adik semuanya. Di dalam Mazmur ini ayat 121 sampai 8 ini menceritakan kepada kita bahwa Raja Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dia bertanya, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Raja Daud tidak menemukan pertolongan dari manapun kecuali dari siapa yo? Iya, dari Tuhan, benar. Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raja Daud sangat menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Bahkan dengan sangat meyakinkan, Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah penolong dan penjaga yang tidak akan membiarkan kakinya goyah dan tidak pernah tertidur. Wah, benar ya adik-adik ya, luar biasa banget Tuhan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan satu detik pun meninggalkan kita. Dia pasti selalu menolong kita. Pertolongan dan perlindungan Tuhan tidak terjadi hanya sementara, tapi untuk selama-lamanya. Nah, apakah perlindungan Tuhan hanya berlaku untuk nabi, terus untuk tokoh-tokoh Alkitab, atau untuk kayak pendeta seperti itu, atau petinggi-petinggi aja nggak sih adik-adik? Kira-kira menurut adik-adik gimana? Iya, tidak ya adik-adik ya. Tapi pertolongan Tuhan itu untuk semuanya. Perlindungan yang Tuhan berikan juga berlaku untuk kita semua, dirasakan oleh adik-adik dan kakak, dan juga untuk semua orang percaya kepada Tuhan ya. Sehingga apapun yang kita rasakan atau yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang gagah perkasa. Wah, keren ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan yang dipercayai oleh Raja Daud adalah Tuhan yang sama seperti yang kita percayai. Apabila Raja Daud dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, nah adik-adik dan kakak juga sama, pasti dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga menjaga seluruh anggota keluarga kita. Anggota keluarga kita itu siapa aja sih adik-adik kira-kira? Iya, ada papa, ada mama, terus ada kakak, ada abang, ada adik, ada om, tante, opa, oma, ya itu keluarga kita ya. Tuhan juga menjaga semuanya, seluruhnya keluarga kita. Ya adik-adik ya. Bahkan nih adik-adik, bahkan ketika adik-adik atau misalnya orang tua adik-adik sedang dalam ketakutan, percayalah kalau Tuhan yang kita sembah itu sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari rasa takut. Ya, asalkan satu, kita harus percaya kalau pertolongan kita penuh di dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, gini ya adik-adik ya, sama halnya dengan Raja Daud yang tidak menemukan pertolongan dari manapun, sehingga si Raja Daud hanya percaya sama Tuhan, hanya berharap sama Tuhan. Demikian juga kita nih adik-adik, kita tidak dapat mengandalkan siapapun ya. Kita tidak dapat mengandalkan siapapun di dalam dunia ini untuk bisa menolong hidup kita, untuk bisa mengatasi hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Kalau kita kita berharap pertolongan sama manusia,
kita pasti kecewa. Nah, kalau kita mengandalkan orang lain tuh kita pasti kecewa adik-adik. Kalau kita mengandalkan kekuatan dari dunia ini, ya, itu pasti kita juga akan kecewa adik-adik. Nah, jalan satu-satunya hanyalah mengandalkan Tuhan yang Maha Perkasa untuk menjadi pertolongan dan perlindungan untuk hidup kita. Ya adik-adik ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan adik-adik, tidak pernah mengecewakan mama papa adik-adik, keluarga adik-adik ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau kita berdoa jawabannya tidak seperti yang kita minta, misalnya tidak seperti yang sesuai yang kita minta, tapi Tuhan tahu kebutuhan hidupan kita ya adik-adik. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, percayalah kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik dan untuk kakak dan untuk semua keluarga kita. Ya, untuk keluarga adik-adik dan keluarga kakak. Nah, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita dan mengetahui yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, adik-adik, jadi perlindungan adik-adik dan perlindungan kakak, perlindungan kita semua orang-orang percaya itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kakak baca ini ya adik-adik di Mazmur 121 ayat 2. Untuk lengkapnya nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. Nih, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, benar kan? Pertolongan kita cuma ada di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu kita harus bersyukur karena Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjagai kita semua, menjagai seluruh keluarga kita. Lalu Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur sedetik pun ya, matanya selalu tertuju buat kita semua nih gitu adik-adik. Bahkan Dia rela loh mengorbankan nyawanya dan menanggung hukuman dosa-dosa kita dan menggantikan hidup kita, memberikan surga sebagai gantinya. Luar biasa sekali ya adik-adik ya, Tuhan kita itu keren emang. Nah adik-adik boleh dicatat nih ayat hafalannya buat minggu depan. Jadi adik-adik minggu depan boleh buat video, nanti dikirim ke grup ya adik-adik ya. Ayat hafalannya itu Mazmur 121 ayat 2 dan 3. Sedikit kok kakak bacain ya. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Oke adik-adik, itu ayat hafalannya ya. Jadi nanti adik-adik boleh bikin video, dikirim ke grup kelas faith. Oke? Ya, hari ini firman Tuhannya cukup sampai sini. Semoga apa yang kakak sampaikan itu adik-adik bisa mengerti ya, adik-adik bisa belajar sesuatu. Oke adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan untuk pagi hari ini ya. Yuk kita lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar untuk terus Tuhan percaya kepadamu Bapa. Bapa, kami tahu pertolongan kami, perlindungan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan mama papa kami, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau hidup kami aman. Karena hanya di dalam Engkau hidup kami akan terus dijagai. Kami percaya Tuhan, matamu tidak pernah lepas dari hidup kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terus ajar kami, terus Tuhan lindungi hidup kami Bapa, agar kami senantiasa ada di jalan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu ini tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan.
Oke, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, rajin olahraga juga ya adik-adik. Jangan keluar rumah kalau tidak penting atau tidak perlu ya adik-adik ya. Tetap dalam kondisi yang sehat ya adik-adik ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.